بركاته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من شر الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وبارك وكرم وسلم أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف وعلى سيدنا أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة الدجال ببركة اسم الملك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا وقنا عذاب النار. محمد وعلى آله وصحبه يشيبون. سلام المرسلين الحمد لله العالمين. قبل الله منكم. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa karim wa sallim ajmain ma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'an Karim asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa ij'alna ila siratikal mustaqim. وعافنا واعف عنا برحمتك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوه الا بالله العزيز العليم من قدر العابدين رضوان المسلمين. Yang Allah muliakan, hormati dan sayangi para habib syar'i, mualim, tuan-tuan guru, pendiri, pengelola, pengurus daripada masjid Syekh Dapat Zahra, Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid yang Allah hormati dan sayangi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pertama sesudah Ramadan di bulan Syawal ini kita mulai pengajian kembali. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat barakah kita dan orang tua kita, guru-guru keluarga kita dan orang yang mensyarkan Islam, masjid Syekh dapat yang mensyarkan Islam dan ditolong oleh Allah dunia dan akhirat. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain kita senantiasa sampaikan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat kerabat dan orang yang mengikuti dan menghidupkan sunnah beliau yang berjaza, dan kita semua adalah syafaat ujma. Ucapkan dulu min azin al faizin, maaf lahir batin. Taqabbal minkum siyamana siyamakum wa amalina wa alaikum. Bapak Ibu yang Allah hormati, kita mempelajari daripada ilmu tauhid dan fikih sebenarnya dalam perkunan tauhid dan fikih. Nah, semalam sudah sampai kepada halaman 3 dan 4. Ulun bacakan aja dulu. Nah, semalam arti wujud sudah tahu berataan. Ada. Allah itu ada. Zatnya ada. Dan yang menjadikan sin ada itu pada siapa-siapa sin seorangannya. Nah, itu yang disebut namanya salam wujud. Ada. Di dunia kita kadang mau melihat sidin, tapi di akhirat kita melihat sidin. Di dunia kadang mau melihat sidin, tapi di akhirat kita melihat sidin. Itu iktiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam soal kiamah disebutkan bahwa kenapa Allah itu kadang mau dilihat di dunia ini? Ada kenapa dilihat? Kenapa? Dalam tafsirnya disebutkan bahwa karena Allah itu kadang-kadang diumpamakan, disamakan, dimisalkan dengan makhluknya, dan Allah itu pada memiliki ruang, waktu dan tempat, sehingga kadang-kadang dilihat. Kalau jin bisa dilihat, kalau malaikat karena dia memiliki ruang dan waktu, alamnya gaib, berbeda dengan Tuhan. Di situ bedanya Allah lawan makhluk. Kenapa di akhirat kalau dilihat? Di akhirat pun kada bertempat, bukan dalam surga sih. Kita cuma siring bertampai.
Dan orang melihat itu, ujar Nabi dalam hadis, kadang bekajal berebut, masing-masing melihat, dan orang melihat itu hanya orang beriman. Orang kada beriman kada melihat Tuhan. Nah itu bedanya pula. Hanya orang berimanlah yang kau melihat Allah Ta'ala dari akhirat. Salah satu di antara amalan supaya melihat Tuhan di akhirat sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Jadi mun orang kada sembahyang subuh, berarti kada kau melihat Tuhan di akhirat. Nah itu pula. Dipadahkan Nabi bila orang berbuat baik, berbuat kebaikan amal saleh, maka dia akan berkebaikan dan ditambah. Nah tambah itu jersidin dari para ulama tafsirnya Tuhan tampai. Ada semua orang bisa melihat Allah Ta'ala. Jadi kalau Tuhan bertampai itu, ya kelihatan. Bahasa kita Banjarnya kelihatan. Dengan apa guru melihatnya? Dengan mata kita. Makanya surah Al-Qiyamah itu ada. Kadang kalau nampilkan kitabnya, surah Al-Qiyamah. Nah itu Al-Qiyamah. Ila betul? Rabbiha nazirah. Bahwa orang itu melihat kepada Tuhannya kita di akhirat. Nah, nazirah itu bahasa kitanya memandang, melihat dan nampak, kelihatan ya Allah Ta'ala. Nah itulah nikmat yang sangat tinggi, sangat gana, kada kau dibayangkan. Jadi orang yang paling beruntung, orang yang paling mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena di akhirat adalah orang yang bisa melihat Allah. Nang kada melihat Allah, orang masuk surga ada, nang kada melihat ada. Nah jadi kita ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita melihat Allah Ta'ala. Itu puncak nikmat yang kada terhingga. Nikmat masuk surga, tapi nikmat lagi melihat Allah. Nah, itu di dalam surah Al-Qiyamah disebutkan. Surah Al-Qiyamah. Ayatnya 22 dan 23. Abu wajah kitabnya. Nah, kalau berdoa ini kalau baca kitabnya kadang bapal kalau kita luput. Nah, nanti berdosa kita. Tidak boleh. Jadi harus betul-betul ada kitabnya, ada dalilnya yang jelas. Nah, Bapak Ibu yang menghormati. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa Allah itu qadim qidam. Allah kada sama. Apa Allah tersedia ada. Nah, sebelum makhluknya ada sih ada. Yang disebut qadim terdahulu. Nah, pada permulaannya sebut sedia bahasa kita Banjarnya. Nah, dan baqa artinya akal, sudah sering kita bahas. Akal itu bahasa kitanya kada matian, kada berubah. Kada berubah. Nah, jadi jangan dibedakan Tuhan bisa berubah. Nah, itu akal. Kada bisa uyuh, kada bisa garing, bisa sakit. Mati aja kada. Akal ngarannya. Nah, orang matian sirin kada. Orang kada ada sirin ada. Nah, ya nang awal akhir itu. Yang awal yang akhir. Yang awal itu pemulaan ada. Makhluk ada sini ada. Alam mereka ada semua ada. Kalau akhir orang habis hancur kena alam semesta segala isinya makhluknya. Sirin masih ada. Itu akhir. Wasahir batin. Nampak secara zahir. Itu bukti Tuhan itu ada di dunia ini. Batin. Nah, iya kan? Karena di akhirat bisa dilihat. Kemudian lagi Allah itu mukhalif hadis kada sama makhluk. Ada serupa, ada kalau dibandingkan dimisalkan. Jadi mustahil Allah tuh sama lawan makhluk. Makanya kada kau dilihat di dunia, lihat aja kau dilihat. Nah, dan itu pun melihat itu tadi itu segera bertempat. Seperti yang Nabi orang melihat bulan, bukan Tuhan seperti bulan jadi deh. Kan orang berdatang bulan di timbul purnama 13, 14, 15 benar tuh arang lah. Sedunia yang melihat adalah orang maka kajal melihat adalah mata melihat. Dan kawalah orang mengetahui di mana bulan itu. Nah orang-orang nama apalagi naik ke bulan itu sudah menjejak bulan ya Allah. Nah jadi Allah Ta'ala itu yang Nabi lihat sama seperti orang
melihat bulan. Tapi Tuhan itu tidak sama dengan bulan, karena bulan itu makhluknya, ciptaannya. Nah, ibu-ibu, ulun teringat dalam sebuah kitab, kenapa kita disuruh puasa. Siapa yang pemulaan puasa itu manusia, Nabi Adam. Nabi Adam itu belum lagi puasa kan. Cuma waktu sidin dikeluarkan dari surga, orang surga kan awaknya hangat, empat emas bersih, mengkilap, bercahaya, putih bersih, luar biasa. Orang surga itu ada nauyoyonya lagi, tampan berata, bungas berataan, kan ada celahnya lagi. Lalu ibu-ibu turun ke dunia ini hari panas. Mulai di India terus berjalan, terus akhirnya sampai sirin ke Jeddah, ke Makkah, ke Muzdalifah, ke Arafah, melewati Mina, duduk di Arafah, ya kan, tetamu Siti Hawa, awak sirin tuh kepanasan, jakatul latak bahasa benjerinya, ada matahari, latak bahasa benjer latak, ngaring kulit. Lalu diberi wahyu, turun Jibril, wahai Adam, Allah perintahkan lawan nyawa supaya puasa nyawa. Unda disuruh Tuhan, tapi malaikat Jibril itu kan orang Banjar, wah. Ulun aja biasakan Bunda dalam kitab lah. Napa pesan Tuhan? Ikam puasa. Lalu puasa. Makanya orang puasa itu awit anum, orang ketiga puasa. Puasa. Ular itu menak Bandungnya puasa, kacol kulitnya. Nyarak pulang ular itu. Anunya, awaknya. Lihat aja. Ada selumur di padang sahabat, ada tuh ular. Malah pas baju, digantinya kulit. Puasanya, lepas baju tuh. Wah. Ya, sehatnya. Kalau aja no, cantiknya. Lampu balang-balang loh, piton. Al-Kubra dari India, Pak. Nah, ibu-ibu, lalu puasa. Imbah puasa sehari ubah Allah. Sepertiga berubah deh. Hampir latak. Karena panas. Ibu pengen lampu panas, Bu. Kok panas saja tiap hari itu berubah. Kurang tuh kulit, kena mengaring, kena kayak apa. Apalagi banyak tapi ada. Minum berapa, Pak? Pakai nama orang ibu-ibu ini kan ada aja panahan daripada kulit tuh supaya kadang-kadang matahari itu ada berubah. Apa kalian, Bu? Wah, di TV ada tuh buah bingkuang aja. Cari bingkuang kan, Pak. Betul isuk puasa pulang, yang kedua, betarang awak sepertiga pulang berubah awak. Tiba puasa ketiga harus sempurna kayak di surga awak. Kan jangan ada puasa itu ada pinando, Siti Hawa ada pinando. Ada pinando, Siti Hawa jangan ada puasa. Ibu jur laki seorang. Kan berkat puasa berubah awak seperti semula. Kan mata suara ada berubah, tapi awak berubah. Wah, Bapak Ibu. Cuma kita ini lagi halus berubah juga suara. Lagi halus singit, sudah pindah ganal. Apalagi balik berubah ya. Dia belum besar tuh balik lempik orang bahari. Lakian tuh jadi umur 15 tahun sudah pernah mimpi suara berubah. Ini anak ulun nih nah, berubah mungkin sudah balik. Cuma belum bisa membalik lagi. Itu enak pesantren Pare. Jadi 4 kita tanggal 20 diantar pesan pondok pulang. Jadi enak memvideo kuitan lah. Subuh tadi di subuh Kamis di Masjid Al Hidayah. Salih-salih itu mulai awal pengajian dah. Pulang Kamis ini Sungai Andai di videonya juga. 7 video kan di rumah Satyanya didangarakannya ceramah kuitan. Bapak Ibu. Nah ini jadi ini kaitan. Pokoknya siapa aja ceramah di videonya karena didangarakannya dapat ilmunya. Jadi itulah Nabi Adam bahari. Lalu ditetapkan Nabi puasa Yaumul Bid, gue. Makanya Nabi siapa yang puasa Yaumul Bid itu sama pahala setahunan juga. Pian kalau puasa 6 hari di bulan Syawalnya
Itu Ramadan hidup 30 hari, muntah hutang dibayari dulu. 30 tambah 6 hari, 6 kali 10, 60, 30 kali 10, 300, 60, setahun pian puasa. Nah, makanya ulun nyaranakan mana lawan jamaah di awal tadi sibuk pada kau puasa aja. Di pertengahan, mulai esok puasana. Atau hari Ahad, ini boleh aja berhubungan dengan puasa Syawal. Mau di luar pada itu kalau boleh Sabtu puasa kada boleh, makruh, harus diganding hari lain. Jumat maginnya mau puasa mengkada ada apa hari Jumat. Dan pikir itu mengkada puasa ngajar itu boleh hari Jumat. Nah, ya kan? Tapi kalau puasa biasa jangan Jumat, harus diganding lawan Kamis. Harus diganding lawan hari Kamis. Nah, Ahad kena masuk ke 13 Syawal ya lah. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10. 11 kah? Esok tanggal 12. Nah, 13-nya berarti malam Ahad. Ahad tanggal 13. Madanya ya lah 13 sampai 15 masuk dah ayam molbit. Masuk ayam molbit. Nah, puasa pian 3 hari, 3 dapat. Sanayang puasa Senin dapat, Selasa ada. Hanya puasa ayam molbit dapat lawan puasa Syawal. Jadi ada 1 hari nang pahala pian dapat 3. Pahala hari Senin sama hari puasa Senin, puasa Nabi. Tanda syukur lawan Tuhan karena Nabi dilahirkan Senin. Yang kedua, puasa ayam molbit setahunan pian. Jadi 3 hari lah berturut-turut tuh. Ahad, Senin, Selasa ada pengantinan mulai hari Ahad. Selasa mulai hari Senin barang lawan Selasa mengkada kawa. Nah, walaupun kada 3 hari boleh aja, cuma kada sempurna pahalanya dalam fikih. Anak sempurna setahunan ya 3 hari. Karena Nabi Adam setahun hanya sih puasa disuruh karena awak berubah. Setahun gue imbahnya tuh hanya akan menunggu Nabi Adam tuh gugur ke India bertobat setahun, diterima tobatnya kan hanya sih deh nama luar tuh. Hanya sih dia nang berjalan nang kepanasan tuh ke Makkah mana-mana ada pepohonan ya karing awak setahunan karing awak dan perjalanan ya disuruh puasa lah berubah awak. Nah itu ibu. Nah jadi puasa sih dia. Nah itu ibu-ibu bolehlah digabung menyinggung dulu kita terus sini menyinggung menggabung puasa Syawal lawan puasa mengganti atau keadaan yang datang bulan. Ujar Imam Syafi'i, ujar Imam Malik, ujar Imam Hambali boleh, tapi kada sempurna pahalanya. Kenapa? Karena bergabung boleh cuma kada selesai. Nah, jadi punya kaum itu bisa aja. Nah, 6 hari datang bulan, 6 hari bulan Syawal ada 6 hari. Jadi ya para ulama dahulukan bayar hutang hanya menggawinang sunat. Amunnya sebulan kan guru nyondrano apa ada puasa sama nipas misalnya hanya ampeh sebulan kada puasa. Hendak puasa anak tuh boleh mengikuti puasa anak dulu, puasa keadaan dulu deh. Kenapa? Karena mudayak. Apa sih mudayak? Mudayak itu artinya waktu terbatas. Amunnya pian puasa, maka dah aja 30 hari habis bulan Syawal. Ada kau lagi puasa Syawal pun nggak boleh digoreng lain. Orang ujur yang mengkaden, ya kawan. Yolah, memang wajib satu boleh dipada, cuma para ulama dan mengatakan sunat itu jangan dikata sawatu bulannya khusus, berbeda dengan orang lain, ya kan? Nah itu ibu. Jadi boleh aja mau gabung puasa Ramadan
dengan puasa sunat syawal. Niatnya tapi kada boleh harus wajib juga sampai nawaitu shaum Ramadan, ya kan? Ya kan? Kalau ada apa kayak gitu ya kan itu sudah belajar aja kan. Saja puasa hari pada puasa Ramadan wajib pernah tak? Dia wajib benar itu malam pada manusia. Kalau puasa sunat boleh disukan. Puasa yang subuh dengan anak puasa benar selama belum makan minum. Nah, bingung dulu sedikit kaitan dengan tadi kisah Nabi Adam puasa. Paham kira-kira ya? Mana ada orang ada memuliakan itu Abdul Aziz bin Bas saja. Nah, Abdul Aziz bin Bas hanya satu itu aja. Nang ada memberiakan orang Makkah sendiri. Ya kan? Nah, itu imamnya nang ada muliakan puasa bergabung. Bilanya bergabung ada sah itu sendiri. Ada keadaan aman dan utamakan petang dulu biar sunat. Itu Syekh siapa? Abdul Aziz bin Bas namanya. Itu imamnya Ibnu Taimiyah. Itu bubuhan mana bu? Nang memadahan bang boleh. Bu saleh kada boleh. Ya Allah, tahlilan itu berdosa. Tahlilan orang haul itu haram. Itu bubuhannya itu Ibnu Utsaimin, Aziz bin Bas. Semua imam coba baca kitab Al-Majmu' Fathul Mu'in fikih halamannya lupa ulang. Itu dianjurkan kalau orang ada hal-hal ada ujur, kalau ujur. Tapi kalau ada ujur tetap boleh. Ada ujur. Apabila orang itu puasa karena ada haid, ada nifas, batal puasa. Bukan karena sakit, bukan karena musafir, bukan karena awam, lemah, bukan karena hamil, bukan karena idam tubuh, ujur berarti. Inyap pada puasa, siang aja apa ada puasa. Nah itu kada boleh menggawi sawal dulu, harus utang dibayar dulu. Haramnya menggawi nasab pun wajib belum digawinya, haram hukumnya. Banyak orang kada tahu. Kenapa anak sengaja yang ada puasa di Ramadan? Kalau ini anak membayari maka ada di hari lain. Nah, itu udah boleh menggabung puasa. Jadi gabung aja genjar, selajur semalam anak hari kada puasa. Kenapa? Karena sepak bola atau karena apa? Atau karena semalam jatuh uyuhan mencari iwak bebatal lain. Uyuh karena mencari iwak aja bebatal. Kacal di banyu haus, lalu minum banyu padang rumput batal. Cumanya batal karena kada ujur, kada boleh. Nah itu syaratnya pula. Baik kita lanjut. Kira-kira paham dulu lah. Jadi harus apa? Hutang dibayar dulu. Nah jadi mukhli hadis Allah kepada sama kita sudah semalam bahasanya nih. Allah bersalahan dengan segala yang baharu. Nah, ada sama. Dan qiyamu bi nafsih Allah berdiri sendiri. Ya kan? Tidak memerlukan makhluknya. Karena sidin kaya ada memerlukan, ada mengambil manfaat dan sebagainya. Wahdaniyat esa Allah Ta'ala tuh. Nah, wahdaniyat as-sajatnya sifatnya apalnya asmanya semuanya. Nah, Allah bukan jisim, artinya Tuhan itu kada sama dengan makhluk apapun termasuk malaikat. Ada berjasad, kada bertubuh, kada apa-apa, ada sama tuh Bang. Melihat kada bermata kayak kita, mendengar kada bertalinga, berfirman kada kayak kita bisi muntung, pita suara, lidah, lisan, jauh. Sini kada memerlukan udara, berarti kada kayak kita berhidung. Tidak bertangan, tidak berbatis. Sidin berbuat kada menggunakan tangan kayak kita. Nah ini disebut di kitab perukunan oleh anak datuk lampaian. Jadi kada berjisim, ada bertubuh, ada berawak kayak makhluk. Malaikat yang ada sama, apalagi manusia. Bukan jin, bukan apapun. Dan bukan ada jauhar. Jauhar itu artinya
Asal sesuatu itu jauhar. Asal segala sesuatu. Dan bukan ia artotnya berubah-ubah. Nah, kalau malaikat bisa berubah, jin bisa berubah, bisa jadi ular, bisa jadi kodok. Makanya ada film Cina. Wah, itu siluman berubah jadi ular, jadi naga, jadi kodok. Nah, itu memang ada dalam kitab. Jin bisa berubah jadi burung. Hakikatnya tuh ular, atau jin. Harus balas dendamnya. Yang udah kalau rumah sakit ada penyakitnya. Sekalinya menyatu ular, terjatuh anak orang, anak jin. Menyebaikungan kan anak si jinnya. Itu warnanya arat. Ada bisa berubah-ubah. Menadakan Tuhan berubah-ubah itu berarti Tuhan ada kapal ngarannya. Ada bapak. Berarti panah. Kan orang panah itu berubah. Ulun berubah sudah. Dulu mulai lagi masa umur 17 tahun, luas ulun. Sudah 60 ke atas nih, berubah dah. Makanya ada ulama kadang mau mintaan panjang umur sesuai ketapan Tuhan ada. Kenapa? Untuk hatu serba kurang dan lemah, kada kuat lagi. Mata berkurang, pandangan berkurang, memakan banyak adanya lagi. Ya Allah. Kemudian apalagi kulit kendor, mata kabur, huban berkabur, jalan mata undur, makanan gugur, gigi gugur. Ya Allah, nah itu semakin tua pasti, itu ya Allah berubah. Wah jadi, dan tiada berpihak pada suatu pihak, satu tempat, dan tiada bertempat pada suatu tempat. Dan tiada ia beranak dan kan diperanakan, dan tiada ia beribu dan berabapa berayah. Ada kayak agama lain pun banyak Tuhan. Ya Allah. Nah itu disebut dan tidak berisi keluarga. Wah, acau Tuhan daur berisi keluarga. Ya Allah, mau Tuhan tuh bisi mama, bisi abah, pasti ada kena anak, cucu, kemanakan, yola, buyut, marina, sepupu, yola. Nah itu dan bersaudara, dan jasiden sebangsa dengan seorang suapun kada sama seperti firman Allah Quran yang Maha Agung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya katakan oleh satu, Allah itu tempat berdoa, menyembah, meminta sebagainya. Sidin kada beranak dan kada peranakan dan kada ada yang menyamainya. Kada ada nyarupainya. Artinya tidak ada baginya semangsa dengan seorang jua pun dan tidak bersuku-suku dan berbagi kayak kita. Kan bersuku-suku, suku anu berbangsa. Dan sebagainya, terbagi-bagi, berbagi kada Tuhan bro. Dan bahwa bagi Allah Ta'ala itu hayat, hidup selama-lamanya. Menang Firaun ngaku Tuhan mati, Tuhan kita bisa mati aja. Rakyatnya dilimpar kalau pinggir sungai, laut, kulit Tuhan, yang lainnya mati beratan tenggelam. Ada anak buah Nabi Musa, selamat berataan. Laut jadi lain raya gara-gara tongkat ya. Dan kudrat artinya kuasa. Jadi yang maha kuasa itu hanya Allah. Kudrat, iradat punya kehendak. Dunia ini kehendak Tuhan. Tuhan dan ilmu Tuhan kalau ada dunia. Jangan tidak ada termasuk kita. Dan ilmu, artinya tahu. Dan Tuhan tuh berilmu ada pernah belajar. Kita ada belajar karena dapat ilmu. Dan sama mendengar, basar melihat, kalam artinya berkata-kata. Nah, jadi si pendobro nih. Dan dua yang menjadikan dan menghidupkan, yang mematikan dan yang memberi rezeki dan sebagainya. Jadi kalau pian dapat rezeki di mana aja itu dari Allah, walaupun dari seorang. Berarti Allah menggerakkan hatinya untuk memberi pian bohuma, yang menumbuhkan tanaman siapa Allah.
Ada orang bersyukur benar berisi perumahan 35 hektar. Benihnya baik menetaan dikatakan lawan kombin. Rumah syukur pada sidin berselamatan imbahnya. Bah mengatam. Wah, mengatam tempat contohnya kombin naiknya. Jangan 35 hektar itu dikatam lawan orang zaman bocor. Mau kada bupah lawan. Iya lah, kan seminggu gitu. Tong ya, mesin beretan masuk langsung karung, di kudak sidin, kirim sini nulun, guru, ulihan, baik mana alhamdulillah syukur, berselamatan sidin, bijakat pulang, behilah pulang, makanya gue behilah mampir bijakat tuh, karena Imam Hanafi menyuruh behilah, jangan kada behilah, ada imamnya menyuruh. Nah itu behilah, lebih abdal behilah pada ada langsung julung ada mau behilah dulu kiau guru behilah kiau beberapa orang guru, tapi diberi penggurunya tuh jangan diberi behilah kan sekalinya mau mulik beresnya kali diberi amplopnya kali dijulung sampai ke rumah. Yang nabi ini mana beresnya behilah bane ujar nang laki ada ampaunya mang mana dada jua. Nah jangan nang bini ini bisa bisi bini anu sawo jadi julung bini anu sawo aja pesangka buruk aja bini lah gara-gara nang bisi badih banyak ada menyawe. Nah itu satu itu gaya ya. Memang behilah, boy. Orang meninggal itu kan behilah. Siapa yang nyuruh behilah itu ya? Iya, Imam Hanafi, imamnya dalam fikih. Nah, imam paling tua di orang Banjar. Nah, ulun membaca sedikit lagi lah karena Isa sampai. Jadi, dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 langit dan lapis langit dan bumi. Dan Allah juga yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah makanya orang sudah sampai tauhidnya, inya beramal itu kada inya lagi. La haula wala quwwata. Aku nih kau berdiri, kau bergerak, kau bacaan, awal sukuk, sujud, tidak, awal apa segalanya, nang nolongi aku nih Allah, aku ada dia. Itu orang yang bertauhid. Menurut orang kada bertauhidnya ada. Sahajaku aku pamang sepayang itu. Orang sudah wali Allah, orang sudah sampai ilmunya, tuha ilmunya, ya ada lagi merasainya. Aku kawa ini Allah jua, aku ini Allah jua. Nah itu bedanya boy, ini dalilnya. Jadi imannya orang sudah tuha itu, inya merasa ada inya lagi, semuanya Allah nolongi. Aku kawa ibadat, aku kawa puasa, aku kawa majlis taklim, aku kawa duduk di majlis taklim. Yang saya murahkan sembahyang. Bapak Ibu yang Allah hormati. Jadi kadang kali mencari, makanya makanya melihat Tuhan itu banyak duduk ilmu, melihat Tuhan itu ada akhirat. Ayo, ibu-ibu. Bahkan di situ Al-Quran, Allah aku juga nang menjadikan 7 langit lapis langit bumi, dan aku juga nang menjadikan ikam itu, dan aku juga nang menggerakkan nang manokan segala perbuatan ikam itu. Ya itu hakikat ngarannya. Jadi kita ini kada ada daya upaya segala hal. Semua pertolongan Allah juga sudah sampai. Nah itu aja ibu-ibu. Nah kita wajib percaya dari semua yang sifat 20 itu. Bilanya percaya berarti beriman. Bila kada percaya berarti kafir. Nauzubillahi min. Bila yang menyamakan Tuhan sesuatu itu syirik. Bila yang syirik wajib masuk neraka, haram masuk surga. Itu pang sudah tauhid, makanya iman tauhid dijamin surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian. Maaf kekurangan ini sampaikan, semoga bermanfaat. Minta maaf. Wallahi bisawab. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.